Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aceh Fishing Club tentunya, guys. Hari ini kita akan hunting ke luar daerah, teman-teman. Jadi rutenya itu kita rencana ke Aceh Selatan. Malam ini kita berangkat naik mobil angkutan umum. Jadi tadi sempat bersiap-siap, prepare barang untuk persiapan hunting di Aceh Selatan, Tapak Tuan. Sesampainya di Aceh Selatan, pagi hari kami langsung disambut oleh teman-teman Spero dari Tapak Tuan. Kami disambut meriah, dihidangkan makan pagi sebelum kita hunting ke spot. Sebelum berangkat, kami dihidangkan menu makan yang spesial oleh teman saya, Bang Saipul. Dan kami makan bersama dengan Spero di Aceh Selatan, teman-teman. Selesai sarapan pagi, kami langsung bergegas menuju dermaga di Tepin Lok Bengkuang. Jadi di sini terdapat ada satu TPI, tempat penjualan ikan, tempat pelelangan juga di sini, teman-teman. Jadi kita harus melewati tempat pelelangan dulu baru ketemu dengan dermaganya. Kota Tapak Tuan bukan hanya saja di kotanya kita menemui banyak terdapat tempat yang indah, tetapi di lautannya lebih luas dan memiliki alam yang sangat indah, teman-teman. Jadi kita akan jelajahi alam bawah laut kota Naga, yaitu Aceh Selatan. Setelah melewati perjalanan menggunakan bot nelayan kurang lebih 1 jam, kita telah berada di spot, teman-teman. Jadi langsung saja kita mencoba turun untuk melihat ikan yang ada di kota Tapak Tuan. Di penyelaman pertama saya mencoba langsung turun ke bawah, teman-teman, dan melihat adakah sesosok ikan predator yang lewat di seputaran terumbu karang yang indah, masih hidup dan banyak ikan baitfishnya. Tentu saja membuat saya semakin semangat turun. Di seputaran saya melihat terdapat banyak sekali ikan baitfishnya, teman-teman, dan membuat saya semakin yakin bahwa ikan predatornya akan melewati saya. Spot Tapak Tuan ini sangat berbeda dengan yang biasanya spot yang kita turun, teman-teman. Jadi di sini terdapat ada sebuah gunung, seperti gunung, bisa dibilang bukit ya, di perairan sekitar 12 meter 15 langsung drop ke air 60. Di sela-sela tebing inilah kita akan menunggu ikan predatornya lewat, teman-teman. Itu biasanya ikan dogtooth tuna dan predator lainnya akan bermain di pinggiran tebing.
Di sini saya langsung dijumpai oleh Dr. Tuna yang ukurannya sekitar 5 sampai 6 kilo mendekati saya, teman-teman. Dan kita lihat ikan bedfishnya pada lari. Inilah tanda-tanda ada ikan predator, teman-teman. Jadi kita harus siap dan langsung saja saya shoot. Ikan Dr. Tunanya melawan sangat begitu kuat, membawa lari saf saya ke pinggir tebing, teman-teman, sehingga membuat pelampung saya terseret jauh. Tidak mudah menangkap ikan Dr. Tuna, teman-teman. Selain tubuhnya yang lunak, juga tenaganya yang kuat membuat kita kelelahan untuk menarik ikannya sampai ke permukaan. Tetapi kali ini saya memenangkannya. Saya mendapatkan Dr. Tuna yang ukurannya kecil, teman-teman. Di penyelaman yang kedua saya berharap melihat ikan Dr. Tuna yang besar. Saya langsung turun ke bawah, teman-teman, untuk melihat. Ada kemungkinan ikan Dr. Tunanya akan lewat lagi, teman-teman. Tapi di bawah saya menjumpai ada 2 ekor ikan bluefin trevally dan green job. Di spot tapak tuan ini seringkali kita melihat ikan bluefin trevally yang lewat, teman-teman. Kalau kita kutip jumlahnya sangat cukup banyak di sini. Jadi saya lebih memilih untuk menembak ikan green jobnya saja, teman-teman. Saya kembali ke atas untuk mengambil nafas sambil menarik ikannya agar ikannya naik ke permukaan, teman-teman. Dan inilah green job fish pertama saya. Dan saya kembali turun untuk yang ketiga kalinya, teman-teman. Saya mencoba agar lebih dalam lagi untuk menemui ikan predatornya yang lebih besar lagi, teman-teman. Di bawah saya menjumpai banyaknya ikan pisang-pisang yang bergerombolan, teman-teman. Saya semakin yakin ada ikan predatornya yang akan lewat di depan saya, teman-teman. Dan benar saja, saya dihampiri oleh 2 ekor ikan Dr. Tuna, teman-teman, yang ukurannya tidak jauh beda dengan yang ikan pertama tadi kita. Saya tidak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung saja saya shoot, teman-teman. Ikannya melawan dengan kencang, sangat kuat. Padahal ikannya kecil tapi tenaganya sangat kuat, teman-teman. Lihatlah, ikan dokternya menarik pelampung saya dengan kuat, teman-teman. Saya langsung ke permukaan untuk mengambil napas. Dan inilah ikan ketiga saya, ikan Dr. Tuna. Ukurannya masih sama seperti yang tadi, teman-teman, tidak jauh beda. Dan saya pun kembali turun. Saya masih penasaran dan sangat yakin masih terdapat ikan predator yang besar di bawah, teman-teman. Jadi saya mencoba kembali turun ke bawah. Hujan jadi airnya agak sedikit keruh, teman-teman. Untuk jarak pandang terbatas. Dan saya pun kembali turun. Saya masih penasaran dan sangat yakin masih terdapat ikan predator yang besar di bawah, teman-teman. Jadi saya mencoba kembali turun ke bawah. Jadi saya mencoba keberuntungan sekali lagi, teman-teman.
Saya melihat ikan betisnya bubar teman-teman. Saya yakin di depan saya akan ada lewat predator yang besar. Dan ternyata seekor giant trevally menghampiri saya. Dengan pergerakan yang halus dia maju mendekati saya. Akan tetapi dia menjaga jarak. Inilah keuntungan jika kita memakai spear gun inverter. Kita dapat langsung membidik dan menembak ikan tersebut dengan jarak yang sudah maksimal daripada spear gun sirkular. Kita dapat langsung menembak ikan giant trevally dengan jarak yang jauh teman-teman. Inilah ikan giant trevally pertama saya yang telah berhasil kita selamatkan. Di waktu yang bersamaan teman saya OGM berhasil juga mendaratkan satu ekor ikan giant trevally teman-teman. OGM berhasil menyelamatkan ikan giant trevally yang ukurannya besar teman-teman. Mama GT. Saya kembali ke boat untuk beristirahat sejenak teman-teman, dan diikuti para teman-teman saya juga ikut naik ke boat karena hari sudah mulai siang. Melanjutkan sorenya nanti teman-teman, kita menunggu momen yang tepat untuk mencari monsternya. Hari sudah mulai siang, kami beristirahat sejenak di atas boat teman-teman. Jadi kami menyantap makanan segar seperti buah-buahan agar kembali fit untuk turun di sore harinya. Buah-buahan seperti kates, pisang itu sangat membantu untuk memulihkan tenaga kita kembali teman-teman. Jadi pilihlah makanan yang segar agar kembali fit untuk turun selanjutnya. Setelah beristirahat, kami langsung bergegas untuk turun di sore harinya teman-teman. Di saat inilah yang tepat, di saat air yang mulai bergerak pasang dan mataharinya sudah mau mulai terbenam. Di saat inilah saat-saat yang tepat di mana ikan predator akan mencari makan teman-teman. Saya sangat berharap pada sore hari ini saya mendapatkan ikan yang sangat besar teman-teman. Jadi saya mencoba turun untuk menunggu ikan predator yang lewat. Setelah beristirahat tadi dan makan buah-buahan, badan saya terasa fit teman-teman. Jadi saya menyelam semaksimal mungkin dan bertahan di bawah untuk menunggu predatornya. Semakin lama saya turun semakin dalam airnya dan saya terbawa terus ke bawah teman-teman. Saya mencoba bertahan untuk menunggu. Dan tiba-tiba saya melihat ada ikan green job. Saya memilih green job untuk saya eksekusi teman-teman karena airnya semakin dalam. Jadi langsung saja saya shoot ikannya. Saya bergegas naik ke permukaan untuk menyelamatkan ikan yang tenggelam.
dan saya berhasil menyelamatkan ikan green job yang kedua saya. Berkali-kali saya mencoba turun dan saya turun lagi teman-teman. Tidak bosan-bosan, saya ingin sekali melihat ikan besarnya di bawah. Saya terus berusaha dan berusaha semaksimal mungkin agar dapat bertemu dengan ikan monsternya. Nah, inilah satu-satunya kesempatan saya hingga menjelang maghrib. Waktunya sangat tipis teman-teman. Jadi saya berharap sekali berjumpa dengan ikan monsternya. Di bawah terdapat satu karang yang berlubang teman-teman. Saya melihat ada ikan kerapu cabang teman-teman, sejenis dengan ikan bandi. Nama lainnya adalah coral trout, tapi ini sejenisnya yaitu ikan liratail atau bisa disebut ikan kerapu cabang. Kerapu cabang ini hidup di antara karang-karang yang pecah dan terdapat pasir-pasir laut teman-teman. Adalah orang pula. Inilah ikan kerapu cabang pertama saya yang dapat kita selamatkan teman-teman. Dan saya mencoba turun kembali dan tidak berhenti-berhenti berharap agar bertemu dengan ikan besar teman-teman. Harinya mulai semakin gelap dan tiba-tiba saja saya dihampiri satu ekor ikan, yaitu ikan jarangigo teman-teman. Nah, kami menyebutnya jarangigo. Ikan ini banyak dikenal sebagai red bass teman-teman. Red bass ini dapat kita temukan di perairan yang agak berlumpur teman-teman. Kebetulan di Tapak Tuan ini dasarannya agak berlumpur di perlung-perlungnya. Jadi terkadang ikan red bass ini naik ke atas ke permukaan untuk mencari makan di karang-karang yang dangkal. Dan akhirnya saya dapat menyelamatkan ikan red bassnya teman-teman. Inilah red bass. Di sebelah saya melihat teman saya yang sedang turun dan sedang menjinakkan ikan giant trevally yang berada di depan. Yan langsung fokus untuk menjinakkan ikannya terlebih dahulu teman-teman agar lebih mendekat, dan Yan langsung menembakkan busur panahnya tepat mengenai GT-nya teman-teman. Yan langsung naik ke permukaan dan menarik ikan GT-nya secara berlahan teman-teman. Dan akhirnya Yan dapat menyelamatkan ikan giant trevally-nya. Saya kembali lagi mencoba turun teman-teman.
Sebelum mataharinya tenggelam, saya bergegas turun ke bawah untuk melihat ikan-ikan predator lainnya yang mungkin saja masih tersisa di bawah. Biasanya jika suasana sudah mulai gelap, ikan predator seperti ikan sniper itu kerap sekali kita temukan di dasar. Jadi beberapa kali saya turun, saya melihat ikan Maori Seabird dan ikan mangrove jack, teman-teman. Jadi sudah mulai keluar karena matahari sudah mulai terbenam. Dan tiba-tiba di depan saya melintas seekor ikan longnose emperor, teman-teman. Dia begitu saja melewati saya, tapi saya tidak menyia-nyiakan kesempatan saya untuk membidik dan saya shoot. Tembakan saya tepat mengenai pas sasaran, teman-teman. Karena pada titik matinya, jadi ikannya tertidur dan langsung saja kita selamatkan naik ke permukaan. Dan inilah dia satu lagi ikan yang dapat kita selamatkan, longnose emperor. Jadi inilah ikan terakhir saya dan kami berkumpul untuk naik kembali ke boat dan menuju ke dermaga Lok Bengkuang, teman-teman, untuk kembali. Selama saya mencoba, saya berharap mendapatkan ikan besar, teman-teman. Tapi ini saja sudah membuat saya cukup bahagia dengan kondisi alamnya yang indah, ikan yang masih banyak, dan terdapat ikan giant trevally yang besar-besar yang telah kita selamatkan. Jika teman-teman ingin ngetrip bersama kami ke Tapak Tuan, silakan hubungi kami melalui Instagram dan akun TikTok beserta Facebook. Kami siap membawa teman-teman menuju ke spot yang terdapat banyak ikan trevally-nya. Jangan lupa beri kami dukungan dengan support, subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton, teman-teman. Inilah hasil perburuan kita pada sore tadi, teman-teman. Walaupun monsternya tidak naik dan tidak berjumpa dengan monsternya, tapi ikan hasil dari sore ini sangat memuaskan. Trip Aceh Selatan. Mantap.